Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Grand Wisata ya. Jadi di kawasan Grand Wisata ini ada waterpark yang terkenal banget, itu adalah Goet. Masuknya di dalam kawasan Grand Wisata ya. Nah, ini alamatnya ada di Kafling Grand Wisata I nomor 1 Southern Boulevard, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jadi ini aku berangkat dari arah Karawang. Aku siap-siap mau ambil kiri. Nah, ini kalau udah lihat pelangnya Tambun Mustika Jaya, itu udah 500 meter, nggak jauh, kita siap-siap ambil posisi di kiri. Nah, nanti udah kelihatan tuh gerbang atau jembatan lengkung yang warna kuning ini. Nah, kita masuk ke sini nih. Nah, saat ini kita sudah memasuki sisi kiri di area jembatan lengkungnya. Kita udah mau memasuki kawasan kota Grand Wisatanya ya. Nah, ini dia bundaran Grand Wisatanya. Kita ambil kiri, langsung lurus aja. Nah, kawasan ini tuh rapi banget ya. Jadi ini juga bisa langsung ke arah Mall Living World. Nah, ini ada petunjuk arahnya. Nah, kita ikuti jalan ini aja, masih lurus terus. Nanti ada bundaran, kita masih lurus juga. Nah, ini bundarannya, kita ambil lurus lagi. Kawasan Kota Mandiri Grand Wisata ini bener-bener sudah rapi banget, nyaman buat kita lewat ya. Nah, ini ada kayak jembatan, kita lurus aja. Setelah kita menemui pertigaan yang terakhir ini, kita ambil kanan, lanjut lurus. Nah, kita lurus aja, terus ikutin aja jalan ini, nanti kita ketemu tikungan, kita ambil kiri. Nah, ini dia tikungannya. Tuh, udah mendekati kawasan area perumahan ya. Jadi, sebelum memasuki Goet ini kita melewati dulu perumahan-perumahan atau masuk dalam area klasternya. Nah, ini dia, ini udah mentok paling ujung. Tuh, kita ambil kanan. Tuh, ini udah kita masuki kawasan perumahan. Ada banyak ruko sih di sini. Jadi kalau kalian lupa bawa bekal atau mau beli makanan, bisa kalian beli di ruko-ruko di sekitar ini ya. Nah, kita masih lurus. Lurus aja lewat perempatan yang pertama, kita ambil lurus. Tuh, senang banget ya kalau kita ngeliatin kawasan perumahan yang rapi banget. Nah, ini perempatan yang kedua ya, kita masih lurus. Akhirnya tiba juga di kawasan Goet. Nah, kita udah di depan gerbangnya. Nih, kalian bisa lihat tulisan gede banget Goet. Tuh, waterpark. Jadi pas kita kesini itu ada momen Femgate. Jadi ini kita ikut Femgate. Nah, jadi rame banget di booking di satu area untuk acara Femgate. Nih si Asa pakai nih apa itu seragamnya? Pakai ini. Iya. Nah, kita berangkat dari rumah itu sekitar jam 7, tapi ternyata sampai sini udah penuh banget. Orang udah pada berangkat duluan. Jadi kita masih muter-muter cari parkiran nih. Nggak nyangka banget, perasaan masih pagi tapi udah full banget.
baik motor maupun mobil ya, karena karyawannya ini ribuan jadi lumayan rame banget. Akhirnya kita nemu parkiran di sisi kiri ya. Jadi kita parkir di pinggir-pinggiran aja. Mengambil konsumsi terlebih dahulu, konsumsi lewat sebelah kanan nanti memutar, konsumsinya dari sebelah kanan. Suasana di sekitar Goet ini lumayan sejuk ya, walaupun cuaca Bekasi itu panas karena banyak pepohonan jadi terlihat adem. Nah lanjut, abinya udah ngambil snack untuk sarapan dan makan siang, jadi ini sekaligus dikasih ya. Lanjut kita mau masuk ke pintu tiketnya ya, karena ini Femgate jadi kita nggak bayar tiket. FYI untuk harga tiket regulernya sekarang ini di Rp100.000 ya. Nah untuk minimal 2 orang itu berbayar di Rp150.000, dan untuk 4 orang ini lebih hemat, Rp300.000 aja kalian sudah bisa menikmati waterpark di Goet ini. Jadi semakin rame semakin murah, cukup 50 ribuan aja ya jatuhnya kalau bisa 4 orang berempat langsung ke sini. Nah untuk tinggi di bawah 80 cm itu free, tapi untuk tinggi di atas 80 cm itu berbayar ya. Ini kita lagi keliling nyari tempat duduk karena lupa bawa tikar. Kalian kalau kesini jangan lupa bawa tikar ya, atau karpet gitu, jadi bisa lebih santai. Dan ini enaknya itu pohon gede-gede banyak. Kalian bisa berteduh di sini sambil menikmati permainan airnya. Nah, untuk di sini itu adalah food court, jadi kalian bisa jajan di sini. Ini karena Femgate jadi nggak banyak yang buka ya. Nah, untuk teman-teman yang mau ke sini di luar acara Femgate ini jangan khawatir, banyak yang buka ya tenda-tendanya, jadi lebih komplit. Nah, ini kita masih keliling, dan enaknya di Goet ini ramah stroller teman-teman. Jadi kalau kita yang bawa bayi itu nyaman banget bisa keliling di Goet ini tanpa khawatir kecapean bawa bayinya, jadi kita bisa gunakan stroller kemanapun sampai ujung. Nah ini juga di Goet ada kereta-keretaan ya, jadi kita bisa beli tiketnya di sini langsung. Di depan pintu masuk tadi kita langsung menemukan wahana air untuk permainan anak-anak. Di sini juga ada ember tumpahnya loh, jadi setiap beberapa menit ember ini akan jatuh. Inilah momen-momen yang ditunggu anak-anak, seru banget sih ya sambil main air. Wahananya itu nggak cuma satu tapi banyak banget, ada perosotan, terus juga ada kayak semacam air tembak juga. Nah ini suasana di Goet Waterpark yang kolam anak-anak ya, tuh seru banget sih, anak-anak betah banget berjam-jam di sini. Ayo kak. Oh, nggak kelewatan. Naruh duit cepat. Ada lomba nih mas. Lomba. Nah ini tenda-tenda yang di sisi kanan ini bisa disewa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen lebih private, bisa istirahat, bisa ditutup juga tirainya, kalian bisa sewa di sini. Tinggal dihubungi aja petugasnya. Untuk rate harganya kemarin detailnya belum tahu sih, tapi infonya kurang lebih ya ratusan ribu ya teman-teman. Bisa kalian gunakan seharian bersama keluarga. Muatnya juga banyak banget kok itu. Nah gak jauh dari kolam anak tadi kita udah menemukan wahana baru lagi. Ini ada perosotan super raksasa, piringan raksasa ya. Nah ini untuk ketinggiannya sekitar sepinggang orang dewasa ya.
Jadi untuk anak-anak yang masih SD atau SMP itu perlu masih didampingi orang tua. Untuk di piringan raksasa ini kalian bisa bawa bannya sendiri naik ke atas. Oh ya, untuk bannya sendiri itu ada yang single, ada yang double. Jadi kalian tinggal pilih sesuai yang kalian mau. Jadi di wahana ini itu ada 2 jenis seluncurannya teman-teman. Ada yang piring raksasa yang warna kuning dan juga ada yang seluncuran berwarna ungu ini. Jadi naik kalian bisa pilih mau ke kanan ataupun ke kiri. Nah, tapi kolamnya juga sama ya. Airnya lumayan deras banget tuh. Nah, ini kita lihat seluncuran yang pertama kita masuk tadi, kita lihat dari posisi belakang ya. Jadi ada 3 seluncuran nih, jadi nggak rebutan anak-anak. Banyak pilihannya, jangan khawatir ya. Tuh seru banget sih. Nah, lanjut kita mau lihat wahana lain lagi. Jadi Go Wide ini lumayan lengkap banget wahana airnya. Tinggal pilih, kalau kalian bisa bosen di spot yang satu, kalian bisa main di spot wahana lainnya. Nah, ini ada kolam arus tuh. Bisa santai-santai di kolam ini. Panjang banget sih ini kolam arusnya. Nah, seru banget kan? Nah, di area sini ada seluncuran lagi teman-teman, bahkan ada 4 seluncuran dan ini panjang banget ya. Ini cocoknya buat dewasa. Jadi ini ada ban double juga yang bisa kalian bawa ke atas atau ban single, bebas deh kalian pilih yang mana. Nah, ini contoh kakak-kakaknya yang lagi main. Enaknya di sini itu luas banget kolamnya, jadi kalian gak perlu khawatir atau takut berdesak-desakan karena ini aman, luas banget. Nah, abis ini lanjut kita mau lihat area yang lainnya. Nah, di tengah-tengah kita jalan kita nemuin penjual snack dan jus. Nah, kalian bisa jajan di sini juga, jadi nggak perlu jauh-jauh ke food court yang awal tadi ya. Nah, ini kita keliling-keliling di sini lihat suasananya. Nah, ini teman-teman yang mau berenang ke atas, mereka bawa bannya sendiri ke atas. Cukup lumayan berat ya kalau sendirian bawa ban. Wajib deh teman-teman kerja sama untuk bantuin bawanya ya, kecuali yang single tuh emang cocok buat sendirian bawanya. Nah, ini kita lihat ke area yang lain lagi. Jadi banyak banget area di sini itu, nggak bosen. Kalau kalian butuh wahana lainnya, kalian jangan khawatir karena tinggal pilih dan jaraknya juga masih terjangkau ya. Nah, habis ini kita mau lihat kolam anak yang super luas banget. Nah, ini dia kolam anaknya. Jadi di sini bisa bersantai mommy and daddy bawa anak-anaknya. Luas banget kan. Walaupun terik cuacanya, tapi karena lagi mandi tetap kerasa seger aja ya bawaannya. Dan untuk area kolam anak ini di depannya itu ada kursi santai duduk-duduk. Nah, jadi jangan khawatir untuk sekedar beristirahat, kalian bisa duduk-duduk santai di sini selagi seatnya masih ya. Dan area kolam anak ini dibikin seperti ala-ala di pantai. Jadi pinggirannya datar banget gitu ya. Dan airnya juga nggak terlalu dalam. Jadi cocok banget untuk balita ataupun batita. Oh ya, FYI jangan khawatir, ini kolamnya sering di maintenance dan juga untuk keselamatan kayak takut benda-benda tajam yang ada di bawah air ini biasanya petugas selalu dibersihkan secara berkala. Jadi insya Allah aman ya teman-teman. Nah, ini suasananya. Jadi suasananya itu walaupun cuacanya panas tapi banyak hijau-hijau, bikin tetap adem, tetap bisa menikmati suasana yang menyenangkan ya. Nah, nggak jauh dari kolam anak-anak tadi kita nemuin lagi tenan-tenan makanan. Banyak banget yang jualan kan, jadi kalian jangan khawatir. Untuk yang nggak bawa bekal, kalian bisa jajan di sini dan jajanannya itu variatif banget.
Selanjutnya kita akan melihat kolam anak yang paling ujung. Ini namanya Nusa Adventure. Jadi ada tema-temanya ya. Nah, ini lucu banget, seru banget anak-anak main di sini. Tuh, wahananya banyak sih pilihannya. Jadi anak-anak bisa menikmati berbagai macam wahananya di sini. Yang pasti seluncurannya tuh nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi untuk balita ataupun batita jadi aman ya di sini. Yang paling ditunggu-tunggu adalah ember tumpahnya. Nah, ini momen ember tumpahnya. Anak-anak seneng banget biasanya kalau tiap ada wahana yang ada ember tumpahnya. Lanjut kita lihat, ini di samping Nusa Adventure tadi ada tersedia musola. Kalau toilet ada di sebelahnya lagi. Nah, ini kita lihat Nusa Adventure dari sisi sampingnya lagi. Dan enaknya di sini itu bener-bener area yang paling ujung, ini paling adem sih menurutku. Jadi kemarin pilih tempat beristirahatnya adalah yang ada di tenda yang paling ujung ini karena super adem. Ini tenda yang aku pakai yang paling ujung ini di depan Nusa Adventure ini nih. Yang ada om-omnya nih, Om Puji sama siapa lagi nih lupa. Nah, ini anakku happy banget berenang di kolam Nusa Adventure. Ini ada Go Fun, Go Play. Jadi di sini ada aturan-aturan saat bermain dan berenang di sini. Nah, yang di sisi kiri ini ada wahana seluncuran juga, ada 2 jenis seluncuran. Jadi anak-anak bisa nyobain banyak macam seluncuran di sini ya. Dan ini nggak terlalu tinggi kok, jadi aman banget buat anak-anak ya. Seru banget sih ini. Para moms perlu nyempetin waktu seharian karena nggak cukup sebentar berenang di area sini ya. Belum lagi area yang lainnya. Pokoknya kalau teman-teman kesini seharian itu kayaknya masih belum puas deh. Cobain deh kalau kalian penasaran tempat ini, kalian bisa berkunjung langsung. Nah, ini adalah spot lainnya, yaitu kolam ombak yang ditunggu-tunggu. Tiap beberapa jam sekali kolam ombak akan dimainkan. Jadi nggak selalu standby main ya. Nanti ada pengumumannya dari petugas bahwa kolam ombak sebentar lagi akan dimainkan. Jadi kita perlu siap-siap beberapa menit sebelumnya untuk meluncur ke sini tuh. Dan ini juga ada batasnya teman-teman. Jadi nggak bisa sampai ke ujung banget. Nah, ini ada garis tali putih, ini adalah batas pengunjung boleh bermain ya. Selebihnya itu tidak boleh. Demi keselamatan pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Akhirnya kita udah selesai teman-teman nge-review Goet Waterpark yang ada di Bekasi. Nah, ini pintu keluarnya, kita harus melalui toko ini dulu. Jadi di sini tersedia banyak macam mainan dan juga baju renang, alat-alat renang lainnya. Nah, ini tempatnya nyaman, buat santai juga nyaman ya. Nah, kita jadi pintu keluarnya kita lewatin ini dulu, baru kita bisa langsung keluar. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya, biar makin semangat lagi bikin videonya dan gak ketinggalan info-info seputar wisata kuliner ataupun tempat bermain anak lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.